Saya akan mulai dari satu ilustrasi. Seorang pengusaha developer didatangi 2 orang karyawannya. Karyawan ini mandurnya sebenarnya. Mereka bilang begini, "Pak, kami sudah tua. Kami mau berhenti bekerja di perusahaan Bapak. Laginya kami pikir kalau kami terus bekerja buat Bapak, kapan kami bekerja buat kami? Izinkan kami berhenti, Pak. Kami mau minta pesangon." Developer berkata begini, "Bolehkah mundur setahun lagi?" "Oh enggak, kami sudah tidak mau lagi," kata yang satu. Yang satu bilang, "Pak, kasihanilah kami, Pak. Kami mau berhenti saja." Akhirnya sang developer berkata begini, "Izinkan saya memohon kepada bapak-bapak, tahun depanlah berhenti. Kerjakanlah 1 rumah lagi. 1 rumah lagi kerjakanlah. Bapak kerjakan 1 rumah, Bapak kerjakan 1 rumah. Biarlah itu nanti menjadi karya terakhir Bapak. Setelah itu Bapak saya izinkan pensiun." "Oke lah," kata mereka. Yang satu pergi dengan malas-malasan, yang satu pergi dengan gairah. Yang satu berkata, "Ini karya terakhirku buat dia. Dikerjakannya rumah itu bagus-bagus." Yang satu pulang dengan ogah-ogahan dan kerjakan rumah itu asal-asalan. Materialnya juga tidak sebanding, tidak berbanding sebagaimana mestinya. Singkat cerita, selesailah rumah itu, mereka datang. "Udah selesai, Pak." "Baik, kami izin, Pak, dari Bapak. Kami sudah ikuti kemauan Bapak." Datang developer, "Baik, Pak, inilah kunci rumah Bapak. Rumah itu buat Bapak. Inilah kunci rumah buat Bapak. Rumah itu buat Bapak. Itu sebabnya saya suruh Bapak kerja setahun lagi. Saya modali dan mengerjakan rumah buat Bapak. Itulah hadiah buat Bapak." Kira-kira ada yang menyesal dalam hal ini? Yang datang dengan ogah-ogahan, malas, pergi dengan asal-asalan, membangun dengan asal-asalan, bersungut-sungut, menggerutu, selalu menganggap pemimpin tidak baik, tidak adil dan lain, akan mendapat sesuai dengan gerutuannya. Tapi si bapak dengan attitude-nya yang baik dan pulang dan mendapat rumah yang bagus yang dia karyakan. Saudara dengar baik-baik, apa yang kita kerjakan sekarang sebenarnya untuk kita. Hidup kita sebenarnya kita sendiri yang membangun. Seringkali kita tidak menyadari siapa dan apa status kita di hadapan Allah. Itulah yang mengakibatkan cara pikir dan sikap hidup kita menjadi asal-asalan. Jadi di dalam status kita yang telah dipersiapkan Allah ke depan, mirip dengan yang tadi itu. Banyak orang Kristen tidak bertahan karena tidak punya pengetahuan akan hari depannya. Gak ngerti akan hari depan ini gimana. Apa yang ditetapkan Tuhan pada mereka pada masa depan. Akan rencana agung Allah yang hebat bagi dirinya. Dan kehendak Allah bagi dirinya. Hendak menjadi apa dia di kemudian hari. Itu jarang sekali orang Kristen ngerti. Itu sebabnya dalam kitab Roma dikatakan bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak sebanding. Tidak ada apa-apanya dengan posisi kita kelak, keadaan kita kelak, apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita kelak, tidak sebanding. Mau dianiayakah kita, ketelanjangankah, kemiskinankah, ketertinggalan, apa saja yang ada pada kita sekarang, tidak sebanding dengan keadaan kita nanti jikalau anak Allah dinyatakan dan kita ikut memerintah bersama-sama dengan Dia. Itulah orang Kristen yang sesungguhnya. Amin, saudara.